Seorang raja dan nelayan. Di daerah sungai Efrat dan Tigris, berdirilah sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat menyukai ikan. Suatu hari, Baginda Raja duduk di taman istana bersama permaisurinya, Ratu Sherem. Taman istana itu berhadapan langsung dengan tepi sungai Tigris. Pemandangan yang terlihat dari taman istana adalah perahu yang berderet-deret. Juga para nelayan yang sibuk dengan pekerjaannya. Salah seorang nelayan menyadari bahwa dirinya diamati oleh Baginda Raja. Ia adalah nelayan yang paling banyak mendapatkan ikan. Nelayan itu memberi hormat pada Baginda Raja. Dengan cekatan, ia membawa perahunya ke tepi. Nelayan itu datang menghadap raja. "Paduka Raja, terimalah ikan ini sebagai hadiah." Nelayan itu memberi seekor ikan kepada Baginda Raja. "Baiklah, terima kasih," sahut raja. Ia sangat senang menerima hadiah itu. Sebagai imbalannya, raja memberi sekantung uang pada nelayan itu. Bukan main senangnya hati nelayan. Ketika nelayan itu hendak meninggalkan taman istana, Ratu Sherem membalikkan badan dan berkata pada raja, "Suamiku, kau telah melakukan kesalahan," kata Ratu Sherem. "Apa kesalahanku?" tanya raja. "Tadi kau memberikan hadiah begitu banyak pada nelayan itu, padahal ia hanya memberimu seekor ikan. Kalau nelayan lain tahu, mereka akan berbondong-bondong memberi ikan padamu, lalu meminta hadiah. Kalau nelayan yang lain tidak diberi hadiah yang banyak, mereka akan menggunjingkanmu," kata sang ratu. Benar juga ya," sahut raja. "Kau harus mengambil hadiah itu kembali," saran Ratu Sherem. "Tapi aku kan seorang raja. Bagaimana mungkin seorang raja mengambil kembali hadiah yang telah diberikan?" Raja kebingungan. "Panggil saja nelayan itu. Berikan sebuah pertanyaan. Bila jawabannya benar, ia boleh membawa hadiahnya. Namun bila jawabannya salah, ia harus mengembalikan hadiah itu," ujar sang ratu. "Bagaimana caranya? Aku harus memberi pertanyaan apa? Kalau pertanyaan itu benar, bagaimana?" tanya raja. "Tanyakan padanya, ikan yang diberikan padamu itu jantan atau betina. Kalau ia jawab jantan, katakan kau menginginkan ikan betina. Jadi, nelayan itu harus mengembalikan hadiah yang telah kau beri. Kalau ia jawab ikan itu adalah betina, katakan kau menginginkan ikan jantan. Jadi, mintalah kembali hadiah itu." Ratu Sherem menjelaskan. Sebenarnya, raja tidak setuju dengan pendapat ratunya. Raja ingin menghargai jerih payah nelayan yang telah bersusah payah mencari ikan untuk diberikan pada raja. Namun, untuk menghormati ratu, akhirnya raja memanggil nelayan itu. Raja akan mengambil hadiah itu kembali apabila nelayan itu memberikan jawaban yang salah. "Ikan yang kau bawa waktu itu jantan atau betina?" tanya raja. "Maaf, Baginda Raja, ikan itu bukan jantan dan bukan betina," jawab nelayan itu. "Aha, jawaban yang sangat cerdik," seru raja. Bukan main senangnya Baginda Raja mendengar jawaban nelayan itu. Sebagai imbalan atas kecerdikannya, Baginda Raja tidak mengambil lagi hadiah yang pernah diberikan. Raja malah menambahkan hadiah sekantung besar berisi uang pada nelayan itu. Melihat kejadian itu, Ratu Sherem cemberut. Tapi raja tak peduli.
Nelayan itu pergi meninggalkan taman istana dengan memanggul kantung hadiah di pundaknya. Raja memandangnya dengan senyum puas. Nelayan itu belum sampai keluar istana. Tiba-tiba, sesuatu terjatuh dari kantungnya. Rupanya, sekeping uang jatuh ke tanah. Nelayan itu mengambilnya, lalu memasukkannya ke dalam kantung. Nah, lihat! Tiba-tiba, Ratu Sharem berseru kepada raja. Nelayan itu pelit sekali. Sekeping uang yang jatuh diambil lagi. Padahal kantung besar yang dipanggulnya penuh berisi uang. Raja memandang nelayan itu di kejauhan. Pasti ia takut kalau uangnya ditemukan oleh pengawal di sini atau orang lain, ujar Ratu Sharem. Ratuku, mengapa engkau selalu berpikiran buruk? Tanya Baginda Raja. Berpikir buruk bagaimana? Memang nelayan itu pelit kan? Saut Ratu Sharem. Kalau begitu, baiklah. Aku akan memanggil nelayan itu, kata Baginda Raja. Tak lama kemudian, nelayan itu datang menghadap. Ampun, Baginda. Ada apa Baginda memintaku untuk menghadap? Tanya si nelayan. Baginda Raja menatap si nelayan. Nelayan itu hanya menunduk, tak berani melihat wajah Baginda Raja. Sementara itu, Ratu Sharem berjalan mondar-mandir dengan wajah yang terlihat sangat marah. Mengapa kau sangat pelit? Kau kan sudah kaya. Kantungmu penuh dengan uang. Mengapa saat uangmu jatuh satu keping, kau buru-buru mengambilnya? Apa kau takut rugi karena orang lain yang miskin akan menemukan uang itu? Baginda Raja bertanya dengan tegas. Ampun beribu-ribu ampun, Baginda Raja. Hamba tidak bermaksud begitu. Nelayan itu berlutut memohon ampun. Lalu, apa maksudmu? Baginda Raja yang baik, hamba mohon maaf. Bukan hamba pelit. Hamba malah merasa senang kalau ada orang miskin yang menemukan uang hamba yang hilang. Toh hanya sekeping. Hamba memungut uang itu karena di sisi uang itu ada pujian nama Tuhan. Di sisi lainnya tergambar wajah Baginda Raja. Hamba takut kalau ada orang yang tak sengaja menginjaknya. Nelayan itu menjelaskan panjang lebar. Bukan main terkejutnya Baginda Raja. Ia sangat senang mendengar penjelasan nelayan. Ia bahagia karena nelayan itu memiliki sikap terpuji. Akhirnya, Baginda Raja tidak jadi mengambil hadiah itu dari pelayan. Kemarahan Ratu Sharem pun reda. Ia sadar bahwa nelayan itu benar dan pantas mendapatkan hadiah yang banyak. Nelayan itu pulang sambil memanggul uangnya yang semakin banyak. Raja dan ratu memandang dengan hati lega. Hikmah cerita: jangan selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Jika kita selalu berprasangka baik, hidup kita akan tentram dan damai.